penilaian kelenjar timus pada masa prenatal ini berangkat dari publikasi di tahun 89, di mana saat itu dikatakan keberhasilan visualization rate itu mencapai angka 79%. Kita bisa melihat kelenjar timus di mana dia terlihat lebih tidak ekogenik dibandingkan dengan jaringan paru sekitarnya, di mana tidak ada perubahan yang signifikan antara usia kehamilan 14 sampai dengan aterem, dan kita bisa melihat kelenjar timus ini pada bidang 350 view. Clue lain untuk mengenali kelenjar timus adalah dengan menggunakan tie box atau timus box. Ini istilah ini diperkenalkan oleh Paladini 2011, di mana kalau pada slide sebelumnya kita mengenali kelenjar timus dengan menggunakan USG 2D, kali ini kita menggunakan color dan power Doppler. Di sini kita bisa melihat bahwa kelenjar timus dibatasi di sebelah lateralnya oleh arteri torakal interna atau arteri mamaria interna, kemudian di sebelah depannya oleh sternum, dan kemudian di sebelah belakangnya dibatasi oleh left brachiocephalic vein. Kemudian sekali lagi ini kita melihat di bidang TVT view, dan kita melihatnya dengan transabdominal scan pada video ini, dan kemudian kita juga menurunkan PRF-nya. Untuk visualisasi kelenjar timus di usia kehamilan awal, ini kita juga bisa menggunakan tie box dengan di sebelah lateralnya arteri mamaria interna, kemudian di sisi posterior kita bisa melihat left brachiocephalic vein, kemudian di sisi anterior kita bisa melihat sternum. Kemudian kalau kita melihat dari studi di 2015 ini, angka visualisasi kelenjar timus di kehamilan awal juga tinggi. Dan ini adalah video di 12 minggu, di mana kita melihat potongan mid sagittal, kelenjar timus dapat dilihat di depan ascending aorta dan di belakang dari sternum. Pengukuran kelenjar timus dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pengukuran diameter anterior posterior, diameter superior inferior, ataupun pada potongan transversal. Kemudian Chowi pada 2011 memperkenalkan anti-mic thoracic ratio, yaitu pengukuran di tingkat 3VT view, yaitu garis imajiner yang ditarik dari sisi depan aorta sampai dengan sisi dalam sternum. Kemudian garis yang sama ditarik dari sisi dalam sternum sampai dengan sisi depan spine. Pengukuran kelenjar timus sendiri ini dikaitkan dengan adanya sindrom di George atau dulu dikenal dengan CATCH22, yaitu cardiac anomaly, abnormal facies, kemudian adanya kelainan dari kelenjar timus, kemudian adanya cleft palate, kemudian adanya hypothyroid dan microdelecy 22. Kemudian pada janin dengan kelainan jantung, pengukurannya itu dari sisi depan pada pembuluh darah yang paling belakang. Sedangkan rasionya TT ratio pada janin normal dan pada janin kelainan jantung ini berbeda. Pada janin normal yaitu sekitar 0,44, sedangkan pada janin dengan kelainan jantung rata-rata 0,25. Gambar ini membandingkan antara timus normal dan tidak normal. Oke, pada di sebelah kiri kita melihat pada bidang TVT view, di daerahnya ada daerah yang hypoechoic, dan ini adalah timus normal. Kalau berdasarkan Chowi, rasio TT rasionya sekitar 0,44, sedangkan di sebelah kanan ini yang terkonfirmasi sebagai microdelecy 20q11, kita lihat timusnya lebih kecil. Dan contoh lain, ini dengan penggunaan Doppler kita bisa melihat timus yang normal yang dibatasi oleh lateral arteri mamaria interna, dan di sebelah kanannya ini kelihatan timus kecil. Dan secara umum timus hypoplasia ini dikaitkan dengan microdelecy 20q11 dan juga lesi konotruncal seperti interrupted aortic arch tipe B dan juga common arterial trunk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.